saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan bersekutu dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Rabu 28 Februari 2024, diambil dari Kitab Yakobus pasal 5 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yakobus di dalam nas renungan kita hari ini, dia mengingatkan setiap jemaatnya supaya mereka senantiasa hidup di dalam rendah hati dan seturut di jalan Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, harta yang sudah Tuhan titipkan kepada kita, baiklah kita pergunakan juga untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Mari kita mengulurkan tangan kita juga untuk membantu yang kesusahan dan juga menjadi berkat bagi dunia ini. Inilah yang menjadi keinginan dan juga yang Tuhan butuhkan dari setiap kita supaya menjadi berkat. Lalu yang kita perhatikan juga, ada orang ketika dia memiliki harta, dia tidak rendah hati. Tetapi justru sebaliknya, dia menganggap harta yang dia miliki adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Dia mengandalkan pikirannya. Dia lupa akan kuasa Tuhan yang memberikannya. Sehingga dia menjadi angkuh, tinggi hati. Dan juga dia tidak memperdulikan orang lain. Dia tidak mau membantu setiap orang. Dan juga di dalam kehidupannya benar-benar di dalam kegelapan. Sementara harta yang dia peroleh dari hasil merampas hak orang lain. Dan itulah yang menjadi kebanggaannya. Dia lupa bahwa Tuhan juga melihat setiap tindakan kita yang kita lakukan. Kalau nantinya kita akan mempertanggungjawabkan setiap dosa yang kita lakukan. Untuk itu senantiasalah di jalan Tuhan. Jadi dikatakan di dalam nas renungan kita ini, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Mungkin bukan sekarang ya, tetapi yang pastinya itu akan datang. Dan inilah yang menjadi bukti nyata di mana Tuhan Yesus senantiasa menegur setiap orang yang melakukan kejahatan atau juga yang tinggi hati, yang benar-benar tidak seturut di jalan Tuhan. Kita harus mau dibaharui oleh firman Tuhan. Mari senantiasa memberikan hidupmu hanya kepada Tuhan. Harta yang Tuhan titipkan kepada kita itu hanya bersifat sementara saja. Benar-benarlah hidup di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah angkuh, jangan pernah kita menganggap bahwa itu semua adalah hasil jerih payah kita ya.
tapi itu diberikan Tuhan kepada kita supaya kita juga benar-benar mau memberikan perhatian kita kepada setiap orang yang membutuhkan bantuan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui nas renungan kita hari ini, senantiasalah rendah hati, senantiasalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan senantiasalah takut akan Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, yang pastinya berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan ini. Karena kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi apapun itu yang diberikan Tuhan kepada kita, baiklah kita mengucap syukur kepadanya. Karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Untuk itu menjadi berkatlah bagi setiap orang. Dan juga dikatakan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa hari-hari ini adalah jahat. Untuk itu senantiasalah mau dibaharui oleh firman Tuhan, dan juga Roh Kuduslah yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Jangan mau lagi terlibat dengan dosa, senantiasalah takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan senantiasa menyertai kami hingga pada saat hari ini. Firman Tuhan yang mengatakan kepada kami hari ini supaya kami senantiasa mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, berkati kami supaya kami mampu melakukan hal-hal yang baik, seturut di jalan Tuhan dan takut akan Tuhan. Biarlah kami anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kami hidup di dalam kejujuran dan juga senantiasa rendah hati di dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap anak-anak yang Tuhan titipkan kepada mereka, berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Biarlah melalui pekerjaan kami, nama Tuhan menjadi tinggi. Dan juga Tuhan, kami senantiasa di dalam Tuhan. Biarlah hidup kami ini Tuhan, kami senantiasa dekat hanya kepada Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.